Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada subuh kali ini kita dapat melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid, sampai nanti kita keluar daripadanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf, kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis yang ke-10 daripada bab targhib fi makarimil akhlaq, yang mana di dalam hadis yang ke-10 ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang akan didapatkan oleh seseorang ketika ia mampu menjaga kehormatan saudaranya daripada dosa ghibah. Sedikit kita mengulang daripada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man radda an irdi akhihi bil ghaib raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Akhrajahu at-Tirmizi
wa hassanahu wa li Ahmad min hadis Asma binti Yazid nahwu. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man, kata Rasul. Man di sini artinya Bapak dan Ibu adalah siapa saja. Ya. Man radda an irdi akhihi bil ghaib, siapa saja yang mampu menyelamatkan kehormatan saudaranya daripada dosa ghibah, raddallah an wajhihin nar yaumal qiyamah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan dirinya daripada api neraka kelak di hari kiamat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana caranya seseorang menyelamatkan saudaranya daripada dosa ghibah. Di antaranya di dalam kitab dikatakan radda an irdi akhihi bil ghaib ay mana ghibatan an akhi fi ghibatih, wa min kaifiyatir rad an irdi akhi ikhraju man irtaba ila haditsin akhar. Jadi di antara beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dan juga orang lain daripada dosa ghibah, yang pertama adalah ikhraju man irtaba ila haditsin akhar. Jadi mengalihkan pembicaraan. Nah, ini yang dapat kita lakukan Bapak dan Ibu. Jadi usi nafsi wa iyyakum, ketika kita hadir dalam sebuah majelis, ya, majelis apapun itu, baik majelis silaturahim misalnya, majelis yasinan, majelis walimah, yang mana di dalam majelis tersebut adanya perkumpulan lebih daripada 2 orang, dan ketika kita mengetahui ternyata di dalam majelis tersebut sedang atau ingin membicarakan sesuatu hal yang dapat mengandung dosa ghibah, maka cara kita menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut, yang pertama adalah dengan mengalihkan pembicaraan. Nah, ini biasanya Bapak dan Ibu bisa kita lakukan, ya. Ketika kita sudah mengetahui ada sesuatu hal yang kiranya menyinggung seseorang, langsung dialihkan pembicaraan. Kemudian cara yang lain, jikalau seandainya kita tidak mampu mengalihkan pembicaraan dalam majelis tersebut, dikatakan di dalam kitab ini al-qiyam an mauqifil ghibah. Jadi kita keluar daripada tempat itu. Ya, kalau dalam perkumpulan kita menghindar daripada perkumpulan itu, jangan ikut-ikutan. Ini usi nafsi wa iyyakum Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang lalu kami jelaskan, ya, ada orang dia mengatakan aku tidak umpat-umpatan, tidak ikut-ikutan, tapi mendengarkan. Nah, ini sama Bapak dan Ibu, ya. Orang yang mendengarkan ataupun yang ikut-ikutan sama saja. Maka agar kita terhindar daripada dosa majelis tersebut, kita keluar daripada majelis tersebut, jangan ikut-ikutan, ya, dengan dalih tidak umpat-umpatan. Nah, ini banyak kadang-kadang, ya, aku kadang umpatannya, tapi ikut mendengarkan. Nah, bisa jadi suatu saat apa yang ia dengarkan itu dia sampaikan pula kepada orang lain. Ya. Jadi kalau ingin menyelamatkan diri kita, sudah keluar daripada perkumpulan tersebut. Nah, kemudian jikalau seandainya kita tidak mampu keluar dalam perkumpulan tersebut, mungkin disebabkan karena hal-hal
Ya, mungkin perkumpulan itu ramai, kita berada di tengah dalam perkumpulan tersebut, sulit bagi kita untuk keluar daripada perkumpulan itu, ataupun dikarenakan menghormati orang-orang yang hadir dalam perkumpulan tersebut, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa mengalihkan pembicaraan, kita tidak bisa keluar daripada perkumpulan tersebut. Maka cara yang selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah al-inkaru bil qalb. Ya, kita ingkari perbuatan majelis tersebut dengan hati kita. Ya, hal ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasul di dalam riwayat hadis yang lain. Apa kata Rasul? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa saja, kata Rasul, di antara kalian yang melihat ada sebuah perbuatan yang ingkar, ya, perbuatan yang mengandung dosa, maka hendaklah ia mengubahnya. Yang pertama, falyughayyirhu biyadihi. Jikalau seandainya ia memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, dan kiranya dengan tangannya ia dapat menghilangkan keburukan tersebut, maka lakukan. Kalau tidak bisa, falyughayyirhu bilisani. Tidak memiliki jabatan, ia tidak memiliki pangkat, kedudukan di dalam suatu kelompok, maka falyughayyirhu bilisani. Hendaklah ia mengubahnya, memperbaikinya dengan ucapan, memberikan nasihat mungkin, ya, ataupun dengan cara yang lain yang kiranya dapat memperbaiki perkumpulan tersebut. Pun jikalau seandainya ia tidak bisa, kata Rasul, ya, fa bi qalbihi, hendaklah ia mengingkari. Mengingkari itu artinya Bapak dan Ibu apa? Tidak menyetujui apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dibahas dalam suatu perkumpulan. Wadzalika adhaful iman. Dan yang demikian itu, kata Rasul, adalah selemah-lemahnya iman. Nah, jadi usinafsi wa iyyakum, ya, yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dan orang-orang di sekeliling kita daripada dosa ghibah, yaitu al-inkar bil qalb. Kita ingkari perbuatan itu, kita tidak setujui perbuatan itu, kita tidak sukai perbuatan itu. Au al-karahah lil qaul. Nah, ini hampir sama. Ya, jadi apa yang dibahas dalam perkumpulan itu kita tidak menyetujuinya dan kita tidak senang terhadap apa yang disampaikan dalam perkumpulan tersebut. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, usinafsi wa iyyakum, ketika kita mampu melakukan hal ini, maka semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat menjaga kehormatan, dapat menyelamatkan diri kita dan diri orang lain daripada dosa. Dengan harapan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala pun kelak di hari kiamat akan menjauhkan kita daripada siksa api neraka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini sedikit pengulangan dan penegasan daripada apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada hadis selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatum mimma wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Akhrajahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di dalam hadis ini Bapak dan Ibu menjelaskan ada 3 amalan. 3 amalan dan 3 balasan bagi mereka orang-orang yang mampu mengamalkannya. Yang pertama, amalan yang pertama adalah tentang sedekah.
Apa kata Rasul dalam hadisnya? Manaqasat shadaqatun mimma, harta yang disedekahkan di jalan Allah itu tidak berkurang. Nah, ini penjelasan Bapak dan Ibu. Di usin nafsi wa iyyakum, ma di sini adalah ma an-nafi, artinya tidak. Naqasat itu artinya berkurang, mimma, ya. Jadi tidak berkurang sedikit pun harta yang dikeluarkan karena sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis ini tentu menjadi hadis yang memotivasi seseorang untuk senantiasa dapat memiliki sifat dermawan, untuk senantiasa dapat mengeluarkan sebagian apa yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan harta yang disedekahkan di jalan Allah sebagaimana ungkapan Allah di dalam Al-Quran, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Ini permisalan yang diumpamakan oleh Allah Bapak dan Ibu di dalam Al-Quran bagi mereka orang-orang yang bersedekah mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Apa kata Allah? Permisalannya seperti satu butir biji, kemudian ambatat sab'a sanabila fi kul ambatat sab'a sanabil, daripada satu butir biji itu akan melahirkan 7 butir pula atau 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap daripada tangkai dari 7 tadi itu akan melahirkan pula 100 butir biji. Kemudian Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah itu akan senantiasa melipat gandakan sesuatu sebagaimana apa ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Nah Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kalau kita pahami ayat ini tentu berbicara tentang keutamaan sedekah, ya. Begitu juga hadis amalan yang pertama yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mereka orang-orang yang senantiasa bersedekah. Mungkin kalau dalam pandangan duniawi kita, dalam pandangan kasat mata kita yang kita lihat secara real, ketika seseorang bersedekah tentu apa yang ia miliki akan berkurang dalam pandangan kita, ya. Tetapi dalam pandangan Islam sesungguhnya apa yang kita sedekahkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bisa jadi kita akan rasakan dampaknya ketika kita hidup di atas muka bumi ini, dan bisa jadi pula kita akan merasakan dampaknya kelak di hari akhirat. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat Bapak dan Ibu, bahwasanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sesungguhnya tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kata Allah, jikalau seandainya Allah lipat gandakan, yakinlah kita, percayalah kita bahwasanya kelak suatu saat nanti, entah kapan itu waktunya,
apa yang kita keluarkan saat ini, apa yang kita sedekahkan saat ini fisabilillah dalam jalan Allah, maka akan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik dan dengan yang lebih banyak jumlahnya. Oleh karenanya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita ketahui bersama, ya, ada ungkapan bahwasanya harta kita sebenarnya itu adalah apa yang kita sedekahkan, bukan apa yang kita simpan. Karena sejatinya apa yang kita simpan kelak ketika kita telah tiada, maka bukan lagi menjadi milik kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka apa yang kita simpan itu tidak lagi menjadi milik kita, ia akan menjadi milik ahli waris. Adapun apa yang kita sedekahkan selama ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadi amal jariah bagi kita kelak di hari akhirat. Sebagaimana di dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasul? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amal illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah. Apabila anak ibnu Adam itu wafat, kata Rasul, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu amal jariyah yang kita lakukan. Nah, maka Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, usi nafsi wa iyyakum, ya, usi nafsi wa iyyakum, maka mari kita berusaha, ya, untuk selalu senantiasa menyiapkan bekal kita kelak di hari akhirat. Ya, kita siapkan bekal-bekal kita kelak di hari akhirat dengan harapan apa? Ketika hari akhirat itu sudah tiba, maka bekal-bekal yang selama ini kita tanam, ya, di dunia kelak akan kita peroleh, akan kita panen hasilnya di hari akhirat. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang perlu menjadi perhatian bagi kita ketika kita bersedekah adalah niat. Yang perlu menjadi perhatian dan menjadi bahan untuk memperbaiki diri kita di saat kita bersedekah, mengeluarkan sebagian harta kita di jalan Allah adalah niatnya. Kita ingat Bapak dan Ibu, di dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya kata Rasul, segala sesuatu perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka usi nafsi wa iyyakum, ya, jikalau seandainya kita bersedekah, maka niatkan sedekah itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Apa buktinya bahwasanya kita bersedekah benar-benar karena Allah, ikhlas karena Allah? Nah, ini Zuhul Al-Misri, beliau mengatakan Bapak dan Ibu, ada 3 tanda-tanda orang itu benar-benar ikhlas, ya, ketika beramal. Di antara 3 tanda-tanda tersebut, yang pertama adalah, ya, orang yang ikhlas beramal itu tidak akan mengingat-ingat apa yang telah ia lakukan. Nah, di sana dikatakan nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Orang yang benar-benar ikhlas, ya, maka ia tidak akan mengingat apa yang sudah ia lakukan. Maka kalau kita usi nafsi wa iyyakum, ketika kita bersedekah, ketika kita berwakaf misalnya, tetapi itu terus yang kita ingat, bahkan na'udzubillahi min dzalik, sampai itu kita ungkapkan ke hadapan orang lain, maka bisa jadi ketika kita bersedekah, ketika kita berwakaf, berinfak, itu masih ada niat yang salah. Ya, jadi kalau benar-benar ikhlas, apa yang dilakukan langsung dilupakan. Ya.
Rumusnya 2L. Kalau kita mengikuti pengajian Ustaz Luqmanul Hakim, beliau mengatakan kalau tentang sedekah itu, baik itu sedekah, wakaf, infak dan sebagainya, ya, yang mengeluarkan harta, rumusnya biar amalan itu benar adalah 2L. Apa L yang pertama? Lakukan. Dan L yang kedua, lupakan. Ya, jadi kita lakukan dan kita lupakan. Bagaimana cara melupakannya? Dengan memperbanyak amal yang lainnya. Nah, jikalau seandainya hari ini kita bersedekah, misal 500.000 rupiah, biar kita lupa dengan sedekah itu, terus bersedekah. Ya, biar apa? Biar kita tidak ingat lagi berapa jumlahnya yang sudah kita sedekahkan. Tapi usin nafsi wa iyyakum, yang perlu kita jaga adalah jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, sedekah yang sudah kita berikan, itu kita ungkit di depan khalayak ramai. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, hal ini diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau batalkan, janganlah engkau hilangkan, kata Allah, pahala sedekahmu, pahala kebaikan yang engkau berikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebutnya, apalagi sampai menyakiti hati orang lain karenanya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ketika kita mampu bersedekah dan kita pun mampu untuk melupakan sedekah tersebut dengan melakukan sedekah-sedekah lainnya. Ini yang pertama. Kemudian amalan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Tentang keutamaan memaafkan seseorang sebelum orang yang bersalah kepada kita meminta maaf. Ya, jadi memaafkan siapa saja mereka orang-orang yang bersalah dengan kita, ini kita maafkan. Jadi apa keutamaan yang akan kita peroleh? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kemuliaan pada diri kita. Usin nafsi wa iyyakum, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak dapat kita pungkiri, ya, di dalam menjalani hubungan antar kita, antar sesama, hubungan sosial, hubungan bermasyarakat, ini pasti banyak sekali konflik, banyak sekali perselisihan, banyak sekali perbedaan pendapat yang mungkin di antara konflik-konflik itu ada yang menyakiti hati kita, ada yang tidak kita sukai. Tetapi alangkah lebih baiknya usin nafsi wa iyyakum, walaupun ini sulit mungkin dilakukan, ya, tetapi karena amalan ini sulit dilakukan, maka Allah pun akan menambahkan, memberikan pahala yang besar bagi mereka orang yang mampu untuk melakukannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kemuliaan baginya. Ya, jadi ketika ada orang yang bermasalah, ketika ada orang yang bersalah dengan diri kita, maafkanlah orang-orang tersebut sebelum mereka meminta maaf kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar cerita, ya, salah seorang sahabat yang dirindukan oleh surga, ya, Rasulullah SAW. Kalau tidak salah ini ceritanya, ada seseorang yang dirindukan oleh surga, yaitu adalah mereka orang-orang yang senantiasa dapat memaafkan orang lain sebelum orang itu minta maaf, dan itu dilakukan ketika ia sebelum tidur beristirahat di malam hari. Jadi ketika malam hari sebelum kita istirahat, ya, tidak alangkah lebih baiknya kita bermuhasabah, introspeksi diri, kiranya apa saja yang sudah kita lakukan pada hari ini
dan apa saja, siapa saja yang hari ini berinteraksi dengan kita, jikalau seandainya ada di antara mereka yang menyakiti hati kita, maka kita maafkan. Ya, kita maafkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang baik, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian amalan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini adalah wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah Ta'ala, yaitu amalan tawadhu. Ya, tawadhu itu adalah rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh. Jadi kata Rasul, ya, wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan bagi mereka orang-orang yang senantiasa tawadhu, merendah diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan ia dapatkan, yang akan ia peroleh kelak adalah illa rafa'ahu Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi amalan yang ketiga ini kita dianjurkan untuk tidak memiliki sifat sombong, Bapak dan Ibu. Apapun yang kita miliki saat ini, ya, apapun yang kita duduki saat ini, yang perlu kita sadari bahwasanya itu semuanya adalah titipan daripada Allah. Itu semuanya adalah atas izin dan kehendak Allah. Jikalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengambilnya, maka bisa jadi. Terserah Allah. Nah, agar apa? Ya, biar kita selalu senantiasa ingat bahwasanya itu semuanya adalah titipan daripada Allah, sehingga kita pun tidak memiliki sifat sombong. Usinafsi wa iyyakum, biasanya seseorang itu dapat memiliki sifat sombong dikarenakan ia memiliki rasa memiliki, punya rasa memiliki. Kalau sudah ada rasa memiliki, lupa bahwasanya itu adalah titipan, maka itu bisa menyebabkan seseorang menjadi angkuh, bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Maka rasa memiliki yang kita miliki, nah ini harus ditepis, Bapak dan Ibu. Harus dihilangkan dengan cara apa? Dengan rasa senantiasa menyadari bahwasanya itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Sehingga sebagaimana apa yang dikatakan oleh peribahasa, seharusnya padi itu semakin berisi dia, maka semakin merunduk. Jadi seseorang seharusnya, ya, semakin ia memiliki jabatan, kedudukan, pangkat dan sebagainya di kalangan masyarakat, seharusnya ia semakin merunduk, semakin tawadhu, bukan malah semakin membanggakan diri. Nauzubillahi min dzalik, semakin angkuh. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi sedikit kita mengulang, ada 3 amalan tadi yang dianjurkan kepada kita untuk mengamalkannya. Yang pertama adalah sedekah, ya. Kemudian yang kedua adalah memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf, dan yang ketiga adalah anjuran bagi kita untuk senantiasa memiliki sifat tawadhu, sifat rendah diri, tidak sombong dan tidak angkuh. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan 3 amalan ini, sehingga apapun keutamaan daripada 3 amalan ini dapat kita peroleh, baik selama kita hidup di atas muka bumi ini, lebih-lebih kelak ketika kita sudah berada di akhirat. Amin. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilaih wa la tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqam wa umran tawila wa amalan mutaqabbala wa waladan saliha wa rizqan halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Min fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.